Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Saiful Mikdar, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai sekolah sebagai lembaga sosial dan pembentukan karakter anak. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu, khususnya bagi generasi muda. Karena generasi muda merupakan generasi penerus di masa yang akan datang. Sehingga sekolah sebagai lembaga pendidikan berperan penting di dalam membentuk peserta didik menjadi generasi penerus yang memiliki intelektualitas yang tinggi, memiliki moralitas yang tinggi, dan memiliki sosialisasi yang tinggi. Sekolah merupakan usaha terencana untuk membimbing peserta didik di dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, baik itu fisik maupun non-fisik. Sehingga peserta didik mampu menjalani kehidupannya sesuai dengan harapannya, keluarganya, bangsa, dan negara, serta mampu menjawab tantangan zaman. Kemudian, sekolah sebagai lembaga sosial. Sosialisasi di lingkungan sekolah dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada peserta didik tentang kebudayaan atau tradisi yang berlaku di sekolah. Peserta didik supaya dapat menyesuaikannya dan menjadi siswa yang baik di sekolah. Nah, proses sosialisasi di sekolah dimaksudkan untuk membentuk kepribadian peserta didik sesuai dengan norma yang berlaku di sekolah, sehingga ia dapat menyesuaikannya dan bertingkah laku seperti kebiasaan pada umumnya. Nah, proses sosialisasi ini yang berada di lingkungan sekolah merupakan proses penyesuaian diri individu memasuki dunia sosial, sehingga peserta didik dapat berperilaku atau beradaptasi dengan norma atau standar yang berlaku di masyarakat. Bahkan menurut Durkheim menyatakan bahwa sekolah mensosialisasikan anak-anak untuk menjadi warga yang efektif dan toleran dalam bermasyarakat. Kemudian sekolah sebagai lembaga pembentukan kepribadian peserta didik. Nah, sekolah bukan hanya untuk meningkatkan kualitas intelektualitas yang dimiliki oleh peserta didik. Sekolah juga berperan penting di dalam membentuk kepribadian peserta didik. Ketika terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik, dari interaksi tersebut dapat kita pahami bahwa pendidik merupakan peran utama di dalam membentuk kepribadian peserta didik. Apa saja upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk membentuk kepribadian peserta didik? Upaya yang pertama yaitu bisa melalui dengan keteladanan. Dalam upaya ini, pendidik sebagai peran utama di dalam membentuk kepribadian peserta didik. Pendidik sebagai public figure menjadi pusat perhatian anak didiknya di dalam mengembangkan kepribadian peserta didik. Karena pada hakikatnya anak akan mengimitasi atau meniru apa yang dilihatnya. Anak akan mengikuti apa yang didapat dipahami olehnya. Oleh karena itu, karena pendidik merupakan pusat atau peranan utama, merupakan sebagai public figure, maka pendidik harus memberikan keteladanan yang baik supaya dapat dicontoh oleh anak didiknya. Upaya yang kedua yaitu melalui apresiasi atau penghargaan kepada siswa yang melakukan hal kebaikan, baik itu dalam hal kecil
Seperti ketika siswa menolong teman sebayanya, maka pendidik memberikan apresiasi, memberikan penghargaan walaupun dengan ucapan, walaupun dengan mengucapkan terima kasih, maka akan timbul pada diri peserta didik rasa percaya diri. Maka ketika nanti di masa yang akan datang, ketika peserta didik akan melakukan hal kebaikan, maka dia akan percaya diri. Kemudian upaya yang kedua yaitu membiasakan sopan santun. Nah, upaya yang ini bisa dilakukan dengan hal yang kecil, seperti sebelum memulai pembelajaran mengucapkan doa terlebih dahulu, atau mau memasuki ruangan mengucapkan salam terlebih dahulu. Hal ini merupakan sebuah pembiasaan di dalam membentuk kepribadian peserta didik untuk memiliki kepribadian yang baik, yang memiliki moralitas yang tinggi. Kemudian upaya yang terakhir yaitu dengan membicarakan atau menceritakan kisah yang inspiratif. Nah, ini biasanya dilakukan ketika pendidik sebelum memulai pembelajaran. Untuk memberikan gairah semangat belajar kepada peserta didik, maka pendidik menceritakan kisah inspiratif yang dapat menumbuhkan jiwa semangat atau peserta didik menjadi termotivasi ketika mendengar kisah inspiratif yang diceritakan oleh pendidik. Jadi dapat kita pahami atau kita simpulkan dari pembahasan ini bahwa sekolah berperan penting di dalam mencetak generasi muda yang memiliki intelektualitas yang tinggi, memiliki moralitas yang tinggi, dan memiliki sosialisasi yang tinggi, supaya generasi muda di masa yang akan datang dapat membawa kepada arah perubahan menjadi negara yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.